Oke, yang pertama ada yang dinamakan dengan punch card. Punch card ini bentuknya kertas, kemudian ada bolong-bolongnya ya, seperti dibolongi dengan sengaja. Dan isinya adalah data yang ingin kita simpan. Bentuknya menjadi banyak karena berlembar-lembar, tapi isinya sedikit. Yang selanjutnya ada yang dinamakan dengan paper tape ya. Paper tape seperti ini. Paper tape ini setiap gulungan ini kapasitasnya berbeda-beda. Yang diperagakan adalah paper type dengan kapasitas 168 CPS ya, 168 CPS. CPS ini adalah banyaknya karakter, jadi karakter per second. Karakter itu huruf ya, hanya memuat 168 huruf. Yang selanjutnya ada yang dinamakan dengan magnetic tape. Magnetic tape ini bentuknya mirip-mirip kaset ya, mirip-mirip kaset, berupa seperti pita, kemudian dilakukan rekaman juga seperti pita. Nah, di dalamnya adalah data-data yang ingin kita simpan. Kalau kita perhatikan mungkin bentuknya ini mirip kaset zaman dulu yang biasa dipakai untuk musik ya, tapi dengan ukuran yang jauh lebih besar. Oke, jika sebelumnya kita sudah membahas media penyimpanan atau storage di masa lalu, sekarang kita akan membahas storage atau penyimpanan di masa kini. Di masa kini, penyimpanan ini terbagi menjadi dua bagian. Ada internal storage atau penyimpanan yang ada di dalam komputer atau laptop. Yang kedua ada external storage atau backing storage, yaitu penyimpanan luar yang dapat digunakan untuk menyimpan informasi atau program yang tidak aktif digunakan dalam pemrosesan data. Untuk internal storage, yaitu penyimpanan yang terdapat di dalam komputer, contohnya ada yang dinamakan dengan hard disk drive atau biasa disingkat dengan HDD atau biasa disebut dengan hard disk saja. Bentuknya seperti ini, sedangkan size-nya macam-macam, ada yang 250 MB, ada yang 500 MB, ada yang 1 tera atau 1000 MB, ada yang 2 tera dan selanjutnya. Bahkan sudah ada yang mencapai 8 terabyte. Artinya penyimpanan semakin kesini kebutuhan semakin besar dan macamnya pun semakin banyak. Selanjutnya yang kedua ada yang dinamakan dengan solid state drive. Solid state drive ini adalah reformasi dari hard disk itu sendiri. Kalau ini keluaran yang awal ini adalah SATA SSD SATA. Jadi bentuknya masih mirip-mirip dengan hard disk drive. Kemudian keluaran baru ada SSD M2 ya, bentuknya seperti ini. Kemudian ada lagi SSD M2 NVMe, bentuknya mirip-mirip dengan SSD M2, hanya dia lebih baik di kecepatan booting ya. Kecepatan menyimpan, kecepatan akses, jadi jauh lebih cepat. Walaupun memang untuk SSD ini semakin besar semakin mahal, dan itu mahalnya bisa berkali-kali lipat dari harga hard disk. Oke, untuk external storage ada yang dinamakan dengan CD atau compact disk. Nah, bentuknya seperti ini, bentuknya piringan, dibaca dengan optik ya, Kemudian ada juga yang dinamakan dengan DVD atau kepanjangan dari digital versatile disk ya. Bentuknya sama persis dengan CD, sedangkan bedanya antara DVD dengan CD adalah di kapasitasnya. Kalau CD hanya 700 MB, maka untuk DVD sudah mencapai 4 GB lebih. Artinya kapasitasnya berkali-kali lipat dari kapasitas yang mampu dilakukan oleh CD. CD dan DVD ini juga terbagi menjadi dua, ada CD atau DVD R saja, ada juga yang RW belakangnya atau RW. R ini menandakan read, W ini menandakan write. Artinya CD atau DVD ini bisa baca dan bisa tulis juga. Artinya bisa disimpan lagi, kemudian bisa dihapus lagi kalau yang RW. Untuk yang R hanya bisa dilakukan penyimpanan saja. Nah, kemudian selanjutnya ada juga yang dinamakan dengan disket. Kalau untuk disket ini sebetulnya masuk ke
penyimpanan yang sudah hampir jarang dipakai, bahkan sudah hampir tidak dipakai. Sebetulnya lebih cocok masuk ke penyimpanan zaman dulu, cuman memang tidak jadul-jadul banget, dalam arti tidak masa awal-awal komputer itu dibuat ya, kalau untuk disket. Untuk yang selanjutnya ada yang dinamakan dengan MMC. MMC ini adalah bentuknya macam micro SD, cuman jauh lebih besar. Untuk saat ini MMC ini masih banyak digunakan, terutama pada kamera DSLR. Yang terakhir ada yang dinamakan dengan flash disk. Untuk flash disk ini mungkin sudah familiar, sudah sering digunakan, sudah sering melihat juga. Bahkan macamnya pun banyak sekali ya. Casing dari USB atau flash disk ini banyak sekali macamnya. Oke, itu saja untuk materi tentang storage. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian dari Buya. Subhanakallahumma nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.